gitu. Jangan Benar. jangan malahan jadi ya kan kadang-kadang misalnya nih kita lihat sesuatu hal perpisahan misalnya dari sebuah satu pasangan. Meskipun kita cewek kadang-kadang gini, ih pasti nih ceweknya gini 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 gitu kan. Itu suka nyebelin banget. I hate those kind of comments gitu kayak ih Ya. dia lu kan cewek juga gitu lo tuh harusnya Iya, support kayak kok lo betray ceweknya. kaum lo sendiri sih gitu kan. Exactly, ya kan? Honestly, I mean, that's what aku coba kayak dalam semua interaksi aku dengan Tulus. Ada beberapa cewek yang memang susah untuk kita bisa menyampaikan komunikasi dengan Iya, iya. baik itu. Bahwa cewek lain itu kayak sisterhood gitu loh. Mm-mm. Jadi, It's we not, like each they're not other. your rivals. Exactly, we like each other for the right reason. We don't like each other also for the right reason. Misalnya, Rosa kamu kurang ini deh. Kayaknya kamu perlu Iya, latihan deh. Ralin, kayaknya kamu perlu ini deh. Maksudnya lebih kayak yang kayak sister gitu loh, kayak ngasih tahu untuk iya, kebaikan. Tapi banyak sekali kalau di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, but in our circle, sometimes that negative vibe like, oh yeah, she's good, tapi, you know, exactly. Yeah, there's yeah, always yeah. kenapa That's harus so ada tapinya? She's familiar. just That's good, so familiar. Yeah. right? Iyalah dia gini. Iyalah dia bagus. Soalnya dia kan orang tuanya kaya. Iyalah Ya, dia atau dia ya, sukses atau gitu. oh iya Dia kan kan vocal coachnya ini atau produsernya kan invest banyak di albumnya kayak, you know, why don't you just say that she's good ya kan? Kan itu lebih iya she's menyenangkan. good. Tapi memang this positive vibe ini kan harus ditularkan dan harus dilatih. People usually kalau lahir gitu aja dan nggak ada doanya, nggak ada latihan, nggak deket teman-teman yang ngingatin, pasti kan jatuhnya jadi reaktif aja gitu. Kalau ada apa-apa kita Mm-mm. reaksi-reaksi gitu. Mm-mm. Nggak benar-benar sadar baik, mikirin ke depannya kalau aku ngomong tentang cewek ini dengan cara ini gimana ya perasaannya kalau kalau akhirnya dia tahu atau you know Hmm. how is it gonna reflect on you as a girl also thinking that way, you know. Benar. Bingung ya It's kalau kayak true. gitu. Cuman Eh, yang aku notice about you itu you never give up. So what is your secret? What is your tips? Kenapa Rosa itu dari dulu sampai sekarang tuh konsisten, rajin? Maksudnya you are so. I went to your last concert, you know, before the pandemic. yes, yes, My you last concert is did. the Rosa concert and Post Malone. That's Sama mama ya? Sama siapa ya waktu itu datangnya? Aku pergi sama tante aku, Tante Oh, Lydia. sama tante kamu ya? Oh iya 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 iya, sama tante ya. Oh my god. Oh my Ih, god. seru banget. Jadi apa ya, It's so Ralin? good. Apa yang bikin aku ini ya? Karena because I love doing it, probably. Kayak kalau misalnya ada sesuatu challenge ya, apa yang harus kita lakukan ya kita harus menghadapi challenge itu, menghadapi tantangan itu, terus you need to conquer or you have to find some solution um, apa namanya dari si tantangan itu gitu. Itu sih Iya. kayaknya karena terus aku juga mikirnya mungkin gini kali, Beb. Jadi kan aku pastinya ada staff aku, ada karyawan aku, ada fans fans aku, ada family aku yang sebetulnya pasti mereka tuh pengen banget aku bisa sukses gitu ataupun bisa bisa membanggakan mereka ataupun justru bisa membantu mereka misalnya kayak gitu. Itu kadang-kadang jadi semangat aku juga. Aku harus bisa karena aku banyak karyawan dan aku harus bisa kasih mereka gaji yang baik gitu. Mungkin kayak Oh, gitu juga kali ya. alhamdulillah. That's so good. Me too. I'm always like, I am the captain of my ship. Aku harus sehat, aku harus positif because you know we have staff dan keluarga dan aku anak pertama di Exactly. keluarga aku dan adik-adik aku tuh kayak, okay, what should we do? So I kind of feel like the leader of the pack biarpun aku perempuan, you know. So I know exactly what you mean. And kalau untuk aku tuh Yeah. why I never give up is uh, especially kayak tadi malam aku di studio sampai jam 1:15 pagi karena Wow. aku harus selesaiin rekaman bukan nyanyi rekaman voice over untuk salah satu dokumenter konservasi internasional. Terus kayak Wow. sebenarnya bisa aja sih aku pergi karena translationnya nggak bagus, tapi aku benerin satu-satu karena aku tahu kayak
people are counting on this message to be expressed. Orang itu akan menunggu kayak pesan-pesan yang ada di dokumenter ini, dan kalau nggak ditranslate dengan baik, ya I'm not gonna blame. Aduh, ini produsernya translationnya nggak bagus kan? Aku nggak bisa mempertanggungjawabkan itu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Pokoknya sampai itu kelar. Karena di situ juga, because we have people there, we have sound engineers, we have people also working. Dan kalau kita sendiri nggak naruh 100%, ya ujung-ujungnya orang sekitar kita juga nggak semangat. So I totally agree with you. It's like the people around you, like your tribe gitu kan. I really love this concept in my brain. Is like I am a warrior or a person, and I have my whole tribe, you know. So like my tribe is like my sisterhood, my brothers, my friends, and everywhere in the world I have a tribe. Like, you know, di Medan ada, di Singapura, di Amerika, like who's in my tribe? Di Amerika. You know? So I think this life is so much better when you know like who's on your side. And honestly, since we're sisters and we're talking heart to heart, di entertainment juga, I mean, Rosa adalah salah satu inspirasi aku, tapi lebih dari itu, I really feel like in entertainment, I can count on you for advice. I can trust you with my issues, you know. I'm very comfortable with you, even though we don't connect often and we don't meet often, but like, you're such a good guiding light for me, because every word that comes out of your mouth is super positive, like super giving, like you have such a sharing kind of vibe, you know. So I just want to say thank you. I remember the last time I went to Kisaku, and then we sat over there like hours. We talked for hours before you leave for LA that moment. Remember that? We share many stories. We laugh at it. Crazy. It was so Do you fun. remember? I never had people paying for coffee at my shop, and turns up Rosa, she's like, I want to pay for your coffee. I'm like, why? People come here because the coffee is free. That's so funny. I paid for my coffee and your coffee at your coffee shop. Yeah, I'm like, why is she paying for my coffee though? I hope you don't pay for your pacar. I love Kisaku very much. I love it. Nice. I love it. Aduh, ngakak banget sih. Itu seru banget, gila. Kita ngakak-ngakak itu sampai sore loh. Iya, kita ngomongin karir, cowok, stres, shopping, hobi. Semuanya, oh my God. Saying I love you. Where are they going? Aku lagi di Bali sekarang, tinggalnya sama mama, sama nenek, sama one of my friends that works with me, Alexandra. So setiap hari itu kayak kita masak lah, terus ada motivational circle lah, ada yoga lah, nonton. Sekarang kita lagi hobi nonton the show on Netflix tentang woman empowerment juga. 270-year-old woman. Namanya Grace and Frankie. 270-year-old woman yang ditinggal suami-suaminya karena mereka suami-suaminya itu gay dengan each other. What the? It's so funny. It's so funny. Okay, please text me. Text me. I will check it out. I will text you. I will let you know. Crazy. And by the way, you're flying to LA. You're flying tomorrow or the day after? I'm flying on Tuesday. Oh, I see. Okay. Flying. For how long? I'm quite nervous. For how long, fly during this pandemic time. Karena ada kerjaan aja for about 4 weeks. Oh, okay. Insya Allah bisa masuk lagi. And then you're going back. I mean, you're going back to Bali. Going back to Bali, but I just have some work over there. Dan insya Allah aku boleh masuk lagi ke negara ini. But before you go, I have a few questions from some fans. Sure. Okay. Ada pertanyaan dari Ayu 312. Pertanyaannya adalah, gimana cara menumbuhkan rasa optimisme saat kondisi sedang down? Apa
Teh Ocha mampu bertahan dan kuat di titik ini? Tadi kayaknya udah jawab dikit yang bagian Wow, keduanya. very nice. Okay, first question, gimana kalau kita lagi down ya, menumbuhkan percaya diri? Oke, Optimisme. pertama, optimisme. Jadi kalau misalnya kita lagi down, which is cewek itu gampang down, apalagi kan selalu berhubungan dengan mood, dengan hormones ya kan. Apalagi kalau PMS, Agreed. aduh. Agreed 100%. Itu inget-inget, kamu harus ingat jadwal jadwal menstruasi kamu juga supaya kamu bisa tahu ketika kamu pengen marah, ketika gampang sedih, ketika pengen ini, pengen itu karena hormon kamu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kamu harus ingat gini, oh ya Allah, ini adalah hormon aku. Oke, aku harus berpikir lebih straight lagi, lebih bener lagi, lebih lebih apa ya, lebih em, menerima bahwa itu adalah dari hormon. Terus sudah gitu baru abis itu berpikir positif lagi. Misalnya, kenapa aku gagal ya? Kenapa nih susah banget gitu? Oke, aku gagal. Apakah karena persiapan aku kurang atau karena ternyata apa yang aku lagi lakukan ini ternyata kurang tepat dengan situasi yang ada? Itu harus jadi pertanyaan dan kamu harus nemu jawabannya gitu. Dan aku yakin sih kalau misalnya kita berusaha tuh Allah tuh pasti akan ngasih jalan keluar. Itu udah pasti, itu janjinya Allah. Jadi pasti Amin, akan amin. dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya itu misalnya bisa jadi berhenti di sini, tapi dikasih rejeki di tempat yang lainnya lagi, atau usaha kita dilancarkan, misalnya itu macam-macam gitu. Jadi kamu berusaha, percaya diri bahwa kamu mampu, terus menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, selebihnya kasih kepada Allah. Udah gitu aja. Oh my God, Kalau menurut that's aku. such good advice. Thank you. Itu Hormon sharing. ya. Hormon. Ingat ya, kalau marah-marah tuh mungkin bukan karena kamu pemarah, tapi mungkin karena kamu lagi mau dapet. Aku tuh sedih kalau udah PMS tuh sedih. Oh, jangan dengar lagu Kini. Oh my God, lagu Kini itu mau brainwash aku, tahu nggak? For a few years, I was like, I'm done with this song, man. This song is not Oh, longer working for me. not anymore. Okay, next Oh question. God. Okay. What's that? Tolong kasih tips untuk manage stres di saat pandemi ini. Dari Zevia Hmm. Ariputra. Thank you for the question. Oke, tips untuk Apa? manage stres, Teh Ocha. Oh, stres. Oke, stres. Manage stres. Sebetulnya katanya karena kita di dalam rumah terus kan. Kalau aku mungkin semua orang beda-beda. Kalau aku di rumah, aku seneng kayak redesigning, misalnya nih aku menyibukkan diri dengan menempatkan furniture di tempat yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak apa namanya, misalnya nih lemari di sini pindahin ke sebelah sana gitu, jadi kan suasananya bisa berbeda. Terus bisa juga apa namanya bertanam gitu, aku lagi suka juga tuh, misalnya dari di pot terus ditaruhin bunga lah atau tanaman gitu. Ada Jadi waktu ya, I'm just thinking you have time to ada, do all this. It's so crazy. when you like doing it, kamu akan melakukan itu gitu kan. Pasti I yang di don't rumah like tuh doing bikin that. gitu. Terus Aku nggak suka pindah-pindahin furniture. Aku nggak suka like beres-beres and kamu nanam-nanam. nggak It's suka like, ya? oh my. Aduh, aku suka. Kalau kamu apa? Yang bikin kamu stress reliefnya tuh apa? Olahraga. Stress relief aku, I love olahraga, tapi aku lebih kayak Good. aku suka banget. Ini kan aku lagi tinggal di Bali ini, pagi-pagi tuh monyet-monyet banyak banget pagi-pagi, so I will feed the monyet. Malam nanti aku kasih monyetnya Takut makan gak lagi, sih, padahal Rani? monyetnya monyet liar gitu. Takut, oh my god, galak gak? Aku tinggalnya di Ubud kan, jadi a lot of monyet. Terus yang bikin aku nggak stres tuh sebenarnya aku suka meditasi. Tiap pagi itu aku meditasi, sebelum tidur aku meditasi. Terus aku suka baca buku.
aku suka nonton sekarang, nonton Wow. komedi. Nah, I never had time, you know, to be nah like jadi watching TV and stuff like that. I'm always so busy. And then hobi ini juga hobi mencoba untuk masak, tapi aku nggak suka beres-beres. oh So iya, tiap kamu hari suka aku masak ya, masak, the suka kitchen is a masak ya mess. I'm like, kan? I'm not cleaning this. Oke, kamu I'm yang not masak, aku yang cleaning. beresin barang, udah tenang aja. Oh my God, that would be the best. Aku lagi Iya cari kan? suami nih yang suka beres-beres. Bagus, I'm tulis like, itu di CV ya. aduh, Whoever you guys out there, kalau misalnya yang suka beres-beres, cowok ganteng tolong dan baik hubungi ya. hati dan pintar, bisa langsung Hubungi. DM. Aduh, dulu aku suka cowok ganteng, Teh Ocha. Sekarang aku nggak suka lagi yang ganteng-ganteng. Aku cuma suka yang muda. Kayaknya ada cerita yang gue belum denger nih. Kayaknya ada cerita Anyway, yang gue belum denger nih. I wanted to say sebenarnya Shop at Velvet karena kita lagi jualan-jualan ini Teh Ocha, baju-baju dari brand lokal yang bernama Shop at Yep. Velvet. Dan temanya ini kali ini adalah emansipasi wanita dan woman empowerment. It's because through fashion we can express the kind of woman we are and what we feel and can radiate our confidence through our fashion, our clothes, our personality, our vibe gitu loh. Dan kisahku itu, my friend Alexandra's here. She's like, is it time to go? Really? I don't want to go. I still want to talk to her. Jadi warna-warna bajunya ini Teh Ocha terinspirasi oleh warna kisahku. Cafe kita kan warnanya kayak, you know, very monochromatic, soft. Why? So I just wanted to share the context of our conversation. I know kita agak gossip. Tapi the point is kita harus menginspirasi wanita-wanita Indonesia untuk lebih mandiri, lebih independen, feel worth, understand their worth, understand their power, understand their inner intelligence. Banyak sekali teman aku yang kayak, teman-teman aku selalu nelpon aku dan nanya kayak, gimana ini masalahnya, can you help me? I said, no one can help you. Actually, the only person that can help you, I can always help you with advice. Cuman at the end of the day, the person that solves the problem is you. Like, do you want to accept my advice? That's true. Do you want to work through the problems that you have? True. Atau disisihin aja? Atau do you want to try to see what you really love in order for you to be more positive in the future? Kadang-kadang apa yang kita jalani sekarang ini mungkin sesuatu yang sebenarnya secara tidak sadar bukan yang kita pilih, makanya kita nggak termotivasi dan selalu down dan selalu sedih. Makanya jangan salah pilih jodoh. You didn't get that, but why did I say that? I mean, that's not my point. Maksudnya jangan salah pilih jodoh. Maksudnya every choice you make sure it's from you. Baliknya ke jodoh. But tadi malam aku baru selesai baca buku, nama bukunya Philosophy. Jadi tentang failure orang-orang yang sudah sukses secara duniawi, tapi mereka masih merasa bahwa ada beberapa failure mereka yang they never really get over, but what they learn. And 7 principles of why failure itu adalah sesuatu yang bagus. Sebenarnya kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda gitu loh, basically. Yeah, I think I agree. Ya itu, jadi kalau misalnya kita kalah sekarang, itu mungkin kita sedang dipersiapkan supaya kita bisa menangnya tuh menang telak nantinya, gitu. Yeah. Jadi kan sekarang misalnya kita kalah, ya kan? Jadi misalnya kita kalah atau kita gagal. Ketika kita gagal, diri kita sendiri kan terpacu untuk belajar lebih banyak, berusaha lebih banyak, ya kan? Dan ketika kita bangkit lagi, we know exactly what we need to do. Nah, ketika kita udah bisa untuk
melakukan itu, aku yakin banget nanti hasilnya jauh lebih besar daripada ketika waktu itu kita mungkin nggak gagal gitu. Aku yakin karena nanti kesuksesan yang besar itu karena kita pernah gagal juga gitu. Ya, Kan? aku tahu kepahitan kegagalan itu gimana rasanya. Ku Sakitnya tuh di sini. menangis. Drama. Anyway, Drama wanita-wanita ini. ada pertanyaan yang sangat penting. Don Juan What exactly? 6346 menanyakan, Woo! Kenapa apakah Don Juan? sudah puas dengan pencapaian kalian saat ini? Don't leave. Give me Wow. 5 minutes. She asked you to end the season. Iya. Kenapa? Kenapa itu? Bukan, Tadi ada kenapa? temanku pengen pulang, jadi aku bilang don't leave. I am that bossy friend. Alexandra, Don't leave, don't jangan eat pulang. that, don't go there. Apakah sudah puas Control. dengan pencapaian kalian saat ini? Gimana Teo Cha? Udah puas atau belum? Last question. Aku sih kayaknya puas-puas aja. Tapi bukan berarti aku berhenti sampai di sini gitu. Aku puas karena aku tahu apa yang aku capai hari ini karena aku udah usaha sebaik mungkin. Jadi there's no regret for what I get today karena aku tahu aku udah berusaha untuk mencapai ini. Tapi bukan berarti aku nggak bisa lebih baik lagi tomorrow. Jadi aku yakin besok dan lusa harus lebih baik lagi. What about you? That's beautiful. Apakah sudah puas dengan pencapaian aku? Sejujurnya aku itu sudah terlalu puas. Sudah terlalu puas. I really feel like, dan I'm not saying secara eksternal ya. Gara-gara maksudnya dari tahun lalu itu aku harus menjelaskan, aku ngerasa bahwa kepuasan itu sebenarnya adalah it's an inside job. Jadi apabila kita mencari kepuasan itu dalam batin kita, melihat bahwa semua yang kita punya sekarang dan semua yang ada di diri kita sekarang, baik dan buruk, kita bisa terima, kita bisa puas, itu jadinya kayak semua itu jadi bonus gitu loh Teo Cha. Dan aku ngerasa itu dari mulai tahun lalu kayak, aduh gila bersyukur banget ya. Even hal-hal yang orang-orang pada kayak, Ralin, you're single, are you okay? I'm like, I am so happy, kayak aku puas banget bahwa aku benar-benar fokus di karir aku dan sekarang aku udah umur segini aku bisa fokus ke keluarga atau cari jodoh atau apapun itu. Cuman sejauh ini aku bisa bilang semua kegagalan aku, regret aku tuh sekarang udah aku pahami dan aku pelajari kekurangan aku, dan insya Allah kedepannya aku nggak akan ngulang itu lagi. But it did take a long time. I'm like, Ralin, are you sure? why did it take so long? Hello. We're always doing fine. We're always doing fine, except when it comes to love issues. It's true. It took me a long time to get here because aku ngerasa dulu itu nggak pernah nyisihin waktu untuk mikir, untuk berdiam diri, untuk benar-benar kayak go through my issue. Jadi kalau misalnya udah boring atau udah susah ya udah aku tinggalin aja tuh, kayak misalnya pacar, aduh udah boring bye. You know, I never really refleksi, bye. Nggak pernah merefleksikan balik ke diri aku tuh kayak aku bisa jadi orang lebih baik nggak ya, maksudnya seharusnya aku gimana sama dia, atau what is a better way to think about it daripada kayak cepet give up atau kelamaan stay. Oh it's okay, terus orangnya juga nggak modify behavior mereka, terus akhirnya jadi toxic, you know. So I think I learned a lot. Yeah, agree. Anyway, I think we should answer one last question yang merap the whole topic for today, which is apa artinya menjadi independent? What does it mean to be independent? And specifically, because we're women, what does it mean to be an independent woman right now in Indonesia during these times? Well, apa ya? Buat aku independen itu
adalah ketika aku bisa menjadi diri aku sendiri, aku nggak harus apa namanya berusaha untuk membahagiakan orang lain, tapi akunya sendiri nggak bahagia. Dan buat aku bisa berkarya dan bisa bermanfaat buat banyak orang, and I can feel free to do it, gitu. Jadi menurut aku itu sih buat aku ya. Nggak jangan sampai apa ya memberatkan orang lain ataupun bikin hidup kita nggak bermanfaat buat orang lain. Itu buat aku. That's so beautiful. Thank you for being my guest. For me, Thank being you. an independent woman itu Ah, artinya nggak nyusahin orang, udah titik itu aja. Hanya menyusahkan staff aku saja. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk disusahkan. boleh. Mereka nggak akan marah kok, nggak akan marah. Tanggung jawab kalian adalah untuk disusahkan hidupnya oleh saya. Selama jam kerja. Jam kerja. Susahin aku dong, kata mereka gitu. Oh my gosh. Thank you so much for being my guest. I Thank love you you so so much much. as It's a been person. wonderful. I love you. And as you, as the goddess, the woman that you are, keep shining. And thank you for joining me in this talk. Thank Keep you, babe. supporting And thank you Kisahku. for the velvet. Thank you for the t-shirt. Thank Shop you and for Velvet. Oh, the yeah. trousers. I You're love them. welcome. Yeah, I will post it later. Aku lagi I am cuci-cuci dulu. wearing it now. Look at It's this. nice. I feel It's really cool. nice. Oh. For me, what really makes me happy, Mbak Teocha, aku mau sesedih apapun, I put on something looking nice, I do my hair, I slap on some Wardah lipstick, I'm fine. Oh wow. Okay, that's good. It's like aku mau sesedih That's apapun, aku udah that's nangis gimana pun, yeah. pokoknya aku udah rapi, Itu life I'm hack. happy. Itu life So, hack yeah. banget. Hah? Yes. Life hack, Itu right? life hack. Yeah. Dan Exactly. nyanyi itu benar-benar stress reliever buat aku. So, Oh, we should do it sometimes. have a duet. Aku jadi background dancernya aja, background singer. Well, I wanted to say, teman-teman, Rosa came out with a new single called Wanita, which is perfect because we're also talking about women empowerment. So I will listen Yes. to it, and please give it a Yes, listen please. and support her single. I'm gonna check it out now. So thank you so much, Mbak Rosa. We love you. Thank We you so appreciate much, you, Lorraine. and thank you Miss for all the work that you. you do. Bye. Yeah. Mwah. Stay safe, babe. Stay safe. Bye. Stay safe, everyone. Thank you all for joining, and thank you so much everyone that has joined. Terus teman-teman yang udah ngasih kita pertanyaan, maaf nggak bisa dijawab semua, but thank you for always supporting Kisahku, and I hope we can inspire more women to be independent and chic in Shop and Velvet.